Bagi pecinta otomotif, mengoleksi kendaraan dengan unit terbatas alias langka akan menjadi kebanggaan tersendiri. Hal ini juga dilakukan oleh para produsen kendaraan untuk memproduksi kendaraannya secara terbatas, guna menciptakan kesan eksklusif bagi para pemiliknya kelak. Berikut adalah kendaraan-kendaraan langka yang saat ini hadir di Indonesia untuk bisa diburu dan dikoleksi oleh para pecinta otomotif yang ada. Pertama, ada Praga R1. Kendaraan berorientasi pada balap Le Mans Prototype atau LMP1 yang dibuat di negara Ceko ini masuk ke Indonesia melalui importir umum. Beragam teknologi canggih, baik dari segi elektronik maupun sains, juga sudah disematkan. Seperti hadirnya perangkat teknologi aerodinamika, mulai dari bagian depan, samping, hingga belakang mobil, yang bisa membuat mobil ini melaju lebih stabil dalam pengendalian saat dipacu dengan kecepatan tinggi. Kalau Anda terobsesi menjadi seorang Bruce Wayne, pengen jadi Batman dan suka balap, nah mungkin mobil di sebelah kanan saya ini bisa jadi jawabannya. Ini adalah Praga R1, sebuah supercar yang didesain untuk Anda yang suka balapan di lintasan sirkuit, dan mobil ini dibuat di negara Ceko. Supercar ini juga dibekali mesin sekitar 2000 cc, turbo, dan single seater. Jadi nggak bisa ngajak anak, nggak bisa ngajak istri, nggak bisa ngajak pacar, apalagi ngajak semuanya. Nah, mobil ini untuk base-nya dijual mulai harga 2,5 miliar rupiah dan untuk full option-nya lebih dari 5 miliar rupiah. Kalau Anda baru aja dapat warisan, boleh nih. Lirik-lirik mobil gini, lumayan eksklusif loh. Cuma satu-satunya di Indonesia. Jika Anda tertarik untuk memiliki mobil Praga R1 ini, butuh waktu lebih kurang 8 bulan lamanya untuk bisa memiliki mobil ini sampai tiba di garasi rumah sejak waktu pemesanan. Kalau Anda tahu logo ini, pasti Anda penggemar Formula One nih. Nah, brand otomotif asal Inggris ini memang sebelumnya dikenal sebagai produsen kendaraan-kendaraan roda 4 supercar yang punya desain elegan dan juga cantik. Tapi, supercar itu sekarang dikonversi menjadi sebuah sepeda motor roda 2 yang ada di sebelah saya, yang juga punya desain nggak kalah cantik. Lihatin tuh, punya part aerodinamis, mesinnya 1000 cc V-twin, pokoknya kelihatan sangat futuristik. Bikin kita ingat sama motor yang ada di film Tron Legacy ya. Nah, tapi kita lihat deh, speedometer ini, tuh, pakai HP, pakai smartphone. Gimana sih nih motor elit, tapi kok speedometer sulit? Tapi motor ini cuma diproduksi sebanyak 88 unit aja di seluruh dunia, dan Indonesia cukup beruntung karena kebagian 4 unit. Jadi motor ini benar-benar sangat limited ataupun sangat langka di Indonesia dan bahkan di dunia. AMB 001 Pro merupakan produk kolaborasi antara brand otomotif asal Inggris Aston Martin yang dikenal sebagai produsen supercar andalan Agent 007 James Bond dengan pabrikan roda 2 Brose Superior yang juga berasal dari Inggris. Hanya saja, Hyperbike AMB 001 Pro ini tidak bisa digunakan di jalan raya karena ketiadaan piranti berlalu lintas seperti lampu dan juga spion. Motor ini sedianya lebih dikhususkan untuk digunakan di lintasan sirkuit atau hanya dinikmati sebagai sebuah pajangan oleh pemiliknya. Motor bertenaga 225 tenaga kuda ini diestimasikan memiliki harga sekitar 200.000 euro atau sekitar 3,5 miliar rupiah lebih sebelum pajak. Terakhir, ada motor yang berhasil memenangkan kejuaraan ajang balap World Superbike tahun 2023, yakni Ducati Panigale V4R yang ditunggangi oleh pembalap asal Spanyol Alvaro Bautista. Motor Superbike berkapasitas 1000 cc dengan konfigurasi V4 atau 4 silinder V ini memiliki tenaga mulai 218 tenaga kuda untuk versi standar dan 240 tenaga kuda untuk versi siap balap di lintasan sirkuit dengan kecepatan maksimal hingga lebih dari 300 km per jam. Berbeda dengan dua produk kendaraan langka sebelumnya yang hanya bisa digunakan di lintasan balap, Panigale V4R ini juga bisa digunakan oleh penggunanya di jalan raya secara resmi. Ketersediaan unit motor Superbike ini di Indonesia adalah sebanyak 2 unit saja per tahunnya dengan estimasi harga sekitar 2 miliar rupiah on the road. Disampaikan oleh salah satu kolektor kendaraan langka sekaligus influencer otomotif Harald Arkan. Ada kebanggaan tersendiri yang bisa dirasakan oleh para pemilik atau pengguna daripada kendaraan-kendaraan langka yang ada di Indonesia, baik secara jumlah unit yang terbatas, performa, ataupun soal desain yang dimilikinya tergantung dari kecenderungan sang kolektor. Oke, jadi kalau gue sendiri, pertama kenapa gue milih Ducati untuk jadi motor ya kalau bisa dibilang sehari-hari atau mungkin untuk weekend aja. Pertama mungkin karena di Indonesia masih jarang juga yang pakai, jadi mungkin lebih ke pride-nya, dan yang paling terpenting dari sebuah motor Ducati itu adalah performance-nya biasanya yang kita cari.
Ditambahkan juga oleh CEO Janto Group, yakni Jimmy Budi Janto, yang merupakan importir kendaraan-kendaraan yang diproduksi secara terbatas ke Indonesia, menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan berlabel limited edition biasanya dibuat oleh suatu pabrikan tertentu dalam jumlah terbatas yang diproduksi berkisar 1.000, ratusan, puluhan, atau bahkan satu-satunya unit di dunia yang ditujukan bagi penggemar maupun kolektor otomotif tanpa memiliki ukuran harga, melainkan hanya kepuasan konsumen. Masalah harga tidak semua itu dikonotasi dengan uang, Pak. Contohnya sekarang, kalau dibilang Praga itu mahal, harga 2,5 miliar sampai 5,5 miliar. Mobil Lexus juga harganya sudah 3,5 miliar, 4 miliar. Konotasi mahal itu apa? Ini kan bukan Pagani, ya kan? Bukan Koenigsegg, bukan. It's a hobby affordable car. Kan ini track, kalau Bapak lihat nanti di dalamnya itu basicnya luarnya karbon kelihatannya bagus, di dalamnya is really racing car, is nothing inside. Nggak ada AC loh. Bukan plastik, Pak, ya, dibeli untuk utility-nya. Meski begitu, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para kolektor kendaraan langka ini ketika membeli unit yang dipesannya ke Indonesia. Disampaikan oleh vlogger sekaligus pengamat otomotif Iwan Banaran, sejumlah perhatian harus dilakukan oleh para pemilik maupun kolektor, seperti soal iklim, cuaca, hingga habit penggunaannya di jalanan Indonesia. Jadi lebih baik di ber-AC, jangan ditaruh hanya garasi aja, yang cenderung panas jangan. Karena kadang-kadang ada di sana, ya karatnya ini yang bikin kita harus attention di sana. Jadi kita sarankan raciklah tempat atau buat tempat yang tertutup better ya, lebih baik tertutup, garasinya juga oke. Iwan menyarankan para pemilik untuk menyiapkan ruang penyimpanan yang ideal bagi kendaraan-kendaraan langka yang dimiliki agar tetap dalam kondisi terjaga baik secara fisik maupun fungsinya. Albi Pratama, Fikri Adin, Jakarta.